Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamzam Alaqaf dari kelas A2 dari prodi K3 dengan NIM 0325111072. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang mengenal sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa taala dengan mata kuliah Agama Islam dan dibimbing oleh dosen Pak Sugeng Ahmad Riyadi, SPD MEI. Pendahuluan, mengenal Allah melalui sifatnya sangat penting untuk memperkuat iman, meningkatkan cinta dan keagungan kepadanya, serta mengarahkan ibadah agar lebih ikhlas dan sesuai. Pemahaman sifat-sifat Allah juga akan meningkatkan ketakutan akan dosa, memberikan motivasi untuk beribadah dan bersabar, serta memberikan ketenangan dan kebahagiaan hidup. Sifat-sifat wajib Allah yang pertama ialah wujud, yang berarti ada. Ada itu ialah keberadaan atau eksistensi Allah Subhanahu wa taala dapat dibuktikan dengan adanya alam semesta. Dalam hal ini, keberadaan alam semesta yang teratur dengan hukum-hukumnya membuktikan bahwa alam ada yang mengatur. Yang kedua ialah qidam, yang berarti terdahulu. Allah juga adalah zat yang awal dan juga yang akhir, tidak ada yang mendahuluinya. Keberadaan alam semesta terlahir karena ada yang menciptakan dan mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mendahului. Yang ketiga ialah baqa, yang berarti kekal. Allah Subhanahu wa taala akan selalu ada dan tidak akan mati. Berbeda dengan ciptaannya, manusia, tumbuhan, dan hewan pasti akan mati. Sementara Allah Subhanahu wa taala akan kekal abadi dan tidak berubah. Yang keempat ialah mukhalafatul lil hawadisi, yang berarti berbeda dengan semua makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin sama dengan makhluk yang diciptakannya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang hal ini dibahas dalam Quran surat Al-Syu'ara ayat 42. Yang kelima ialah qiyamuhu binafsihi, yang berarti Allah berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membutuhkan bantuan atau apapun atau dari siapapun. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 26. Yang keenam ada wahdaniyah, yang berarti Allah itu esa. Allah Subhanahu wa taala ialah tunggal, satu, dan tidak ada yang menandinginya. Hal ini dapat dibuktikan dengan keteraturan di alam semesta sebagai wujud ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 21. Yang ketujuh ialah kudrah, yang memiliki arti kuasa. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tak terbatas atas segalanya, tidak ada yang dapat menghalanginya. Bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yaitu keberadaan jagat raya, planet, dan jutaan bintang yang tidak dapat bergerak beraturan tanpa adanya bertabrakan. Yang kedelapan ada iradah, yang berarti berkehendak. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak atas sesuatu, maka pasti akan terwujud. Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak sendiri dalam menciptakan sesuatu tanpa perintah dari pihak lain. Yang kesembilan ialah ilmu, yang berarti mengetahui. Allah Maha mengetahui segalanya, baik yang zahir maupun batin. Tidak ada kejadian yang bisa terlepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan sifat ini terletak dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 49. Yang ke-10 ialah hayat, yang berarti hidup. Allah akan hidup selama-lamanya dan kekal abadi. Berbeda dengan manusia atau hewan yang memerlukan jantung, Allah Subhanahu wa taala hidup tanpa membutuhkan sesuatu dan tanpa didahului oleh apapun. Yang ke-11 ialah sama, yang berarti mendengar. Sifat Allah Maha mendengar disebutkan sami'an. Allah Subhanahu wa taala mendengar segalanya dan tidak ada sesuatu yang tidak Ia dengar. Yang ke-12 ialah basar. Basar yaitu melihat. Allah Subhanahu wa taala dapat melihat segalanya, baik besar maupun kecil, bahkan yang tersembunyi sekalipun. Penglihatan Allah Subhanahu wa taala tak terbatas. Teknologi canggih manusia tidak dapat melampaui penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-13 ialah kalam. Kalam berarti berkata-kata atau berfirman. Keberadaan firman Allah Subhanahu wa taala dibuktikan dengan adanya firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yaitu kitab Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman kepada beberapa rasul dan nabinya secara langsung. Yang ke-14 ada qadiran, yang berarti maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang memiliki kuasa yang dapat berkehendak atas apapun yang ada di alam semesta. Yang ke-15 ada muridan, yang berarti Allah itu maha berkehendak. Allah Subhanahu wa taala berkehendak atas segala sesuatu yang Ia ciptakan. Ke-16 ialah aliman. Sifat aliman berarti maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu dan tidak bisa disembunyikan tanpa pengetahuan Allah Subhanahu wa taala.
Yang ke-17 ialah Hayyan, yang berarti maha hidup. Allah merupakan zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati selamanya. 18 ialah Sami'an. Sami'an berarti maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala dapat mendengar segala sesuatu. 19 ada Basiran, yang berarti yaitu Allah maha melihat. Ia Allah dapat melihat apapun, bahkan yang tersembunyi dan tidak diketahui oleh makhluknya. Yang ke-20 ialah Mutakalliman, yang berarti Maha berkata-kata. Hal ini dibuktikan dengan Al-Quran yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penutup, kesimpulan dan hikmah dari mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meningkatnya keimanan dan ketakwaan, serta memperkuat rasa cinta dan keagungan padanya, serta membentuk karakter yang lebih baik sesuai teladan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya membawa ketenangan hati, rasa syukur, dan kebahagiaan serta dalam hidup. Berikut ialah referensi saya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.